Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang kedua dari mata kuliah Metode Studi Islam, tema yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini yaitu adalah studi Al-Quran. Pada pertemuan hari ini, metode studi Al-Quran, pokok bahasannya itu meliputi 1. Pengertian studi Al-Quran, 2. Ruang lingkup studi Al-Quran, 3. Sejarah studi Al-Quran, 4. Ilmu Al-Quran, 5. Tafsir Al-Quran, mulai dari era lisan, tulisan, dan digital, dan ke-6 adalah studi Al-Quran. Ruang lingkup studi Al-Quran itu menurut Syekh Ali As-Sobuni, studi Al-Quran itu menuliskan Al-Quran, kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek turun, kemudian pengumpulan Al-Quran, susunan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, asbabun nuzul, makiyah dan madaniyah, pengetahuan mengenai nasikh mansuh, kemudian muhkam dan mutasyabihat, serta beberapa pokok pembahasan yang lainnya yang terkait dengan Al-Quran. Nah, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani itu studi Al-Quran, ruang lingkupnya adalah kajian yang berhubungan dengan Al-Quran sendiri itu, kemudian aspek turunnya Al-Quran atau nuzul Quran, susunan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, tulisan Al-Quran atau rasam Al-Quran, bacaan atau qiraat, kemudian tafsir, mujizat Al-Quran, nasikh mansuh, dan subhat dari hal yang lain. Ini sebagaimana dalam yang ditulis oleh Pak dikutip dari Muhammad Yusuf. Nah, dari tokoh-tokoh yang tadi itu perkembangan studi lingkup Al-Quran itu sangat beragam dan berkembang. Kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran. Kita ketahui bahwa ilmu Al-Quran meskipun secara sistematis itu belakangan, tetapi mulai masa kenabian sampai abad ke-1 itu sudah mulai ilmu Al-Quran dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai abad yang ke-2 Hijriah, tokoh-tokoh tafsir itu bermunculan, kemudian abad ke-3 ilmu Al-Quran dan tumbuh di dalam abad yang ke-3 Hijriah. Kemudian abad ke-4 ilmu Al-Quran juga sangat bermunculan. Kemudian abad ke-5, abad ke-6, dan ke-7, abad ke-8, 9. Nah, ini kemudian mengalami stagnan dan muncul kembali itu pada abad 14. Nah, dari kajian-kajian Al-Quran tadi, dari studi Al-Quran dari masa ke masa itu memunculkan beberapa ilmu Al-Quran. Sampai yang paling banyak adalah yang dimunculkan oleh As-Suyuti. Nah, di sini ada Amsal Al-Quran, Makki, Madaniyah, Tarikh Al-Quran, Hawatikus Suwar, Muhkam Mutasyabihat, Nasikh Mansuh, Gharib Al-Quran, Bacaan Al-Quran, kemudian Qiraah, Rasam, kemudian tafsir. Nah, itu semua, setiap ilmu Al-Quran disusun dan berkembang dan dikaji oleh para ulama. Ini secara detail akan dibahas di dalam materi ilmu Al-Quran. Jadi ada mata kuliah tentang ulumul Quran. Kemudian dari studi Al-Quran tadi yang kemudian muncul tafsir. Nah, kajian-kajian tafsir juga dari tradisi tulisan, kemudian tradisi lisan, dan kemudian tradisi praktek. Nah, di dalam tradisi lisan itu ada namanya tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran studinya adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan. Ada pendekatan studi kitab, studi tokoh, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di era digital itu ada transformasi Al-Quran bentuk digital, ada versi digitalnya. Dulu perkembangannya dalam mulai bentuk cakram padat atau CD, compact disc, ada bentuknya VCD, dan terakhir ada DVD. Namun berkembangnya teknologi juga Al-Quran digital dalam bentuk PDF, portable dokumen format, kemudian ada juga Al-Quran dalam bentuk pencarian secara Excel, ada indeks pencarian Al-Quran Excel, Al-Quran berbasis website dan software yang portable baik untuk personal laptop, PC atau personal komputer atau laptop.
Kemudian juga perkembangannya adalah software berbasis aplikasi mobile. Dalam era digital, baik tafsir Al-Quran maupun Al-Qurannya itu sendiri, menurut Muslim Hanafi, terdapat problem-problem, yaitu Al-Quran problemnya adalah satu, otoritas, kemudian kedua adalah otentitas, dan yang ketiga adalah sakralitas gitu ya. Nah, itu yang peluang dalam studi Al-Quran, otoritasnya adalah mana yang benar antara terjemahan satu dengan yang lain. Otentitas juga keasliannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sakralitas. Di dalam membaca Al-Quran juga orang dalam perdebatan hukum juga berbeda, bahwa karena dianggap tidak mushaf, itu memegang Al-Quran yang ada di dalam laptop maupun apalagi sekarang dengan layar sentuh di handphone, apakah itu harus berwudu atau tidak. Tetapi bahwa untuk membaca sesuatu yang suci kita lebih baik mungkin dengan wudu. Nah, itu dibahas di dalam hukum-hukum fikih. Nah, itu perkembangan studi dalam. Nah, selanjutnya adalah metode studi living Quran. Jadi living Quran itu adalah fenomena Al-Quran dalam kehidupan umat Islam yang berupa perilaku dan bersumber dari maupun respon sebagai bagian pemahaman terhadap Al-Quran. Studi living Al-Quran merupakan wilayah kajian yang baru perkembangannya dari kajian teks kepada kajian sosial, seni, dan budaya yang menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya. Misalkan tradisi pembacaan Al-Quran di masyarakat atau tradisi menghafal Al-Quran. Nah, setiap masyarakat memiliki teknik-teknik dan metode sendiri. Setiap masyarakat praktek-prakteknya adalah berbeda. Yang semua itu dilakukan dari pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, itu beberapa metode studi Quran yang kemudian akan dikembangkan oleh kita semua, bahwa studi Al-Quran itu mulai dari teks, konteks, sampai dengan level praktek, dan terakhir prakteknya dalam bentuk perilaku kehidupan hari-hari maupun dalam bentuk digital. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.